Pada tanggal 10 November 2020, sebuah kapal selam Tiongkok bernama Vendoja turun ke dalam kekosongan gelap bertekanan itu. Kapal itu mencapai dasar laut, mengulurkan lengan robotik, dan menancapkan bendera Tiongkok di titik terdalam di planet ini. Tempat itu dikenal sebagai Challenger Deep yang tersembunyi di dalam Palung Mariana 35.900 kaki di bawah permukaan laut. Tapi itu bukanlah sebuah kejutan. Washington telah menerima informasi intelijen selama 4 tahun yang menunjukkan bahwa Tiongkok akan datang. Pemerintah Amerika Serikat melihat apa yang baru saja dilakukan Tiongkok, memahami sepenuhnya apa artinya, dan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Keheningan itu memberitahu Anda segalanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dasar samudera. Setiap pemerintah yang memiliki kepentingan di Pasifik telah menceritakan kisah yang sama di depan umum. Palung Mariana adalah sekedar hal yang menarik dan tak berbahaya, sesuatu yang menjadi fokus para ahli biologi laut. Tempat itu terlalu dalam dan terlalu ganas untuk menjadi penting bagi hal lain. Setidaknya itulah cerita kedoknya. Palung itu berharga karena kedalamannya memengaruhi suara, dan suara memengaruhi kapal selam. Pada bulan April 2026, Angkatan Laut Amerika Serikat sedang menjalankan pekerjaan pemetaan rahasia di seluruh dasar laut Pasifik Barat. Tiongkok telah mencatat puluhan misi berawak dan tanpa awak ke dasar laut sejak tahun 2016. Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia semuanya telah meningkatkan program laut dalam mereka sendiri di perairan yang sama. Setiap kekuatan Pasifik mengucurkan dana ke wilayah laut kecil yang sama yang tampaknya tidak relevan. Pada tahun 2024, sebuah kapal riset Tiongkok bernama Shenyang Hong 06 mulai beroperasi. Kapal itu melakukan survei di sekitar 17.000 mil persegi dasar laut di sebelah barat Guam. Mereka memindai wilayah yang lebih besar dari Swiss. Peralatan sonar di kapal itu dibuat untuk pemodelan akustik, bukan untuk pemetaan dasar laut biasa. Data pelacakan kapal menunjukkan kapal yang sama beroperasi di jalur antara Taiwan dan Filipina. Dan celah itu sangat penting. Itu satu-satunya cara kapal selam Amerika bisa bergerak dari Samudra Pasifik terbuka ke Laut Cina Selatan. Semua pemerintah ini mengatakan tidak ada unsur militer dalam pekerjaan itu. Tapi para ahli angkatan laut yang melihat pola-pola tersebut di awal tahun 2026, mereka mengatakan sebaliknya. Secara resmi, ini bukan soal hak penangkapan ikan. Tujuannya lebih berbahaya daripada itu. Palung Mariana membentang sepanjang 1.600 mil di dasar laut dan masih terus bertambah panjang juga. Selama 180 juta tahun, satu lempeng tektonik telah bergeser di bawah lempeng lain di sini, bergesekan jauh di bawah dasar laut dengan cukup kuat hingga memicu gempa berkekuatan 8 skala Richter. Di suatu tempat di dalam jurang itu terdapat Challenger Deep, titik terdalam yang diketahui di bumi. Namun bahkan itu bukan satu-satunya jurang di kedalaman ini. Lebih ke timur, dekat Guam, ada jurang lain yang disebut Serana Deep yang turun lebih dari 35.000 kaki ke dalam kegelapan. Kapal riset dari berbagai negara telah beroperasi di atas kedua lokasi itu selama bertahun-tahun. Apapun yang menunggu di bawah sana nyaris mustahil untuk dihadapi dan tetap hidup. Tekanan di sini sekitar 16.000 pon per inci persegi. Itu lebih dari 1.000 kali tekanan udara yang menekan kulit Anda saat ini. Sekitar 8 ton menghancurkan setiap inci persegi. Lambung titanium modern akan remuk dalam waktu kurang dari 1 detik jika gagal hanya beberapa milimeter saja. Airnya berada di antara 1 hingga 4 derajat Celcius, tepat di atas titik beku. Tempat ini diselimuti kegelapan dan tidak ada sinar matahari yang bisa menembusnya. Ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di planet ini. Dan sekarang, setiap pemerintah menginginkannya. Palung itu terletak tepat di pusat persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Pasifik. Guam dan Kepulauan Mariana Utara, keduanya merupakan wilayah Amerika, terletak sekitar 200 mil di timur laut. Pulau-pulau itu memiliki konsentrasi perlengkapan militer Amerika terbesar dimanapun di sebelah barat Hawaii. Guam bukan sekedar pulau lain di Pasifik. Ini adalah salah satu wilayah yang paling termiliterisasi di dunia. Ketika sesuatu terjadi di perairan sekitar pulau itu, semuanya diawasi dengan sangat ketat. Pangkalan Angkatan Udara Anderson berada di sana, satu-satunya pangkalan di Pasifik Barat yang mampu secara permanen mendukung armada pembom berat Amerika, yaitu B-1, B-2, dan B-52. Hanya beberapa mil dari sana terdapat pangkalan Angkatan Laut Guam, markas Skuadron Kapal Selam 15, dan pasukan kapal selam serang bertenaga nuklir yang bergantian, termasuk kapal kelas Virginia yang beroperasi dari pulau itu sejak tahun 2024. Di dalam Pentagon, Guam dikenal sebagai ujung tombak. Sekitar 1.500 misi pesawat pengebom diluncurkan dari Anderson setiap tahunnya. Pulau ini menyimpan cadangan bahan bakar yang sangat besar,
persediaan amunisi yang masif, dan daya gempur yang cukup untuk memproyeksikan kekuatan militer Amerika ke seluruh Indo-Pasifik dalam hitungan jam. Korps Marinir mengaktifkan kembali Kamblas di pulau tersebut pada Januari 2023. Pangkalan itu sekarang menampung 5.000 marinir untuk operasi respons cepat. Ini adalah pangkalan marinir baru pertama yang dibangun dimanapun di dunia dalam hampir 70 tahun. Sebanyak 28 komando berbeda yang bermarkas di sana beroperasi hanya dari pangkalan Angkatan Laut Guam. Aktivitas militer di pulau tersebut menyumbang lebih dari 1,5 miliar dolar per tahun ke dalam perekonomian lokal. Dan jurang di samping Guam memiliki sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat militer sangat memperhatikannya. Sebuah tempat di mana suara tidak lagi merambat secara normal. Perubahan tekanan, pergeseran suhu, dan konsentrasi garam membelokkan gelombang suara di lautan dengan cara yang aneh dan tak terduga. Sinyal melengkung, gema melayang, kebisingan dapat menempuh ribuan mil ke satu arah dan lenyap di arah lain. Dan pada kedalaman tertentu, suara jatuh ke dalam apa yang disebut Angkatan Laut sebagai saluran SOFAR, yaitu lapisan air yang dapat membawa suara melintasi seluruh lautan. Namun Palung menciptakan sesuatu yang bahkan lebih penting dari itu, zona bayangan, tempat yang sama sekali tidak terjangkau suara. Sebuah kapal selam yang tersembunyi di dalam salah satu kantong itu akan menghilang. Sonar di permukaan tidak bisa menemukannya. Pesawat udara sudah pasti tidak bisa menemukannya. Kapal selam lain pun tidak bisa menemukannya, kecuali mereka kebetulan membawa peta lokal yang tepat yang menunjukkan di mana zona-zona itu berada. Peta itu adalah dokumen militer paling berharga di Pasifik, dan Amerika Serikat menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menyusunnya secara rahasia. Peta itu memberitahu kapten kapal selam Amerika persis di mana mereka bisa menghilang. Peta itu juga memberitahu mereka persis di mana kapal selam musuh harus pergi untuk mencoba trik yang sama. Angkatan laut manapun yang memilikinya memegang semua kendali. Mereka menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati dalam setiap pertempuran bawah laut di wilayah itu. Jadi ketika Tiongkok mendarat di dasar laut pada November 2020, mereka bukan sedang menancapkan bendera, mereka sedang mengajukan pertanyaan strategis. Seberapa besar bagian dari peta itu yang baru saja mereka pelajari cara menyalimnya? Pada 23 Januari 1960, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Don Walsh naik ke dalam sebuah batis cave bernama Trieste. Ia ditemani oleh seorang insinyur Swiss bernama Jacques Piccard. Itu adalah bola baja sempit dengan diameter sedikit lebih dari 6 kaki, tergantung di bawah tangki raksasa yang menampung 34.000 galon bensin. Mereka mulai turun di lepas pantai Guam, perlahan-lahan masuk ke dalam kegelapan di bawah Samudra Pasifik. Perjalanan turun memakan waktu hampir 5 jam. Awalnya masih ada kehidupan di luar jendela kapal. Makhluk-makhluk bioluminescen melintas di depan kaca saat kapal turun. Lalu pada kedalaman 29.500 kaki terdengar bunyi retakan keras yang mengguncang kapal. Walsh dan Piccard tidak tahu apa yang telah pecah. Mereka tidak bisa mendengar kapal di permukaan. Mereka sudah melewati titik di mana penyelamatan tidak mungkin dilakukan. Hanya ada satu pilihan, mereka memutuskan untuk terus turun. Belakangan mereka mengetahui bahwa retakan itu berasal dari jendela plexiglas di terowongan pintu masuk luar. Kompartemen kru sendiri berada di belakang pintu baja tebal. Untungnya, pintu itu tetap kokoh. Mereka tetap berada di dasar laut selama 20 menit. Ketika mereka muncul ke permukaan, dunia melihat dua penjelajah yang mendapat ucapan selamat dari Angkatan Laut. Apa yang tidak dilihat dunia adalah pembacaan sensor dan data akustik yang diambil dari kapal selam pada hari yang sama dan kemudian diserahkan ke pihak yang menangani informasi rahasia. Penyelaman itu adalah bagian dari serangkaian misi rahasia yang dikenal sebagai Proyek Neptunus. Secara resmi, itu adalah eksplorasi ilmiah. Pada kenyataannya, Angkatan Laut AS Serikat sedang mempelajari palung tersebut sebagai lingkungan akustik. Kantor Penelitian Angkatan Laut menjalankan operasi tersebut, sementara sebuah kapal perusat USS Louis bekerja bersama Trieste. Kapal itu menjatuhkan ratusan muatan peledak kecil ke dalam jurang dan mengukur bagaimana gema kembali. Setiap ledakan mengungkapkan sesuatu yang baru tentang palung tersebut. Itu memberi mereka lokasi pasti dari bagian terdalam di dasar laut. Itu juga memberikan mereka kumpulan data propagasi suara nyata pertama yang pernah diambil dari dalam sebuah palung laut. Proyek Neptunus dijalankan oleh Laboratorium Elektronika Angkatan Laut di San Diego. Tujuan tertulisnya mencantumkan 3 hal: kecepatan suara melalui kolom air, suhu dan kadar garam di kedalaman, serta dukungan langsung untuk penelitian suara bawah air, terutama untuk program yang disebut SOSUS. Sistem pengawasan suara sudah menjadi salah satu proyek rahasia termahal di dunia pada akhir tahun 1950-an.
Jaringan besar hidrofon terbentang di dasar Samudra Atlantik dan Pasifik diam-diam mendengarkan. Nama kodenya dalam dokumentasi awal Angkatan Laut adalah Jezebel. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan saluran SOFAR, lapisan laut dalam yang sama yang sedang dipelajari oleh misi Trieste. Secara teori, suara yang terperangkap di lapisan ini bisa menempuh ribuan mil tanpa melemah. Dalam praktiknya, ini berarti kapal selam Soviet bisa terdengar jauh sebelum mereka mencapai perairan Amerika. Pada akhir tahun 1950-an, Soyuz sudah beroperasi di kedua dasar samudra. Seorang operator terlatih di darat bisa mengidentifikasi kapal selam Soviet secara individual hanya dari ciri khas akustik baling-baling mereka. Selama krisis rudal Kuba, sistem ini melacak kapal selam yang bergerak menuju Kuba, beberapa diyakini membawa torpedo nuklir, memberikan Gedung Putih gambaran ancaman di bawah laut secara langsung untuk pertama kalinya. Sistem ini baru diakui secara publik pada tahun 1991. Selama 30 tahun, tidak ada seorang pun di luar Angkatan Laut yang tahu sistem ini ada. Trieste memberikan sesuatu kepada Angkatan Laut yang bahkan tidak bisa diberikan oleh jaringan mata-mata. Pembacaan langsung dari dalam palung itu sendiri, semuanya diambil oleh instrumen yang benar-benar pernah berada di sana. Data tersebut masuk ke arsip rahasia dan terus bertambah. Selama 30 tahun berikutnya, Angkatan Laut terus membangun gambaran tentang kedalaman Pasifik melalui program-program yang secara resmi tidak pernah ada. Kendaraan bawah air otonom, sensor jarak jauh, deretan akustik tetap yang dipasang di dasar laut. Teknologi terus berkembang, peta itu semakin rinci. Pada akhir Perang Dingin, zona bayangan telah dipetakan hingga tingkat ketelitian satuan kaki. Kapten kapal selam Amerika tahu di mana mereka bisa menghilang. Mereka juga tahu kemana siapapun yang mencoba meniru mereka harus pergi. Peta itu menjadi dasar dominasi kapal selam Amerika di Pasifik. Lalu Beijing memutuskan ingin memilikinya juga. Program laut dalam Tiongkok tidak dimulai dengan pengibaran bendera pada tahun 2020. Program itu dimulai 1 dekade sebelumnya. Wahana selam laut dalam pertama bernama Jiaolong, dinamai dari naga banjir mitologi yang konon menguasai kedalaman laut. Pemimpinnya adalah Su Qinan, mantan profesor di Sekolah Arsitektur Kapal, Kelautan dan Teknik Sipil, Universitas Shanghai Jiaotong. Pada saat itu dia telah menghabiskan puluhan tahun bekerja hampir sepenuhnya di dunia kecil namun berkembang pesat rekayasa wahana selam di Tiongkok. Sejak awal tahun 2000-an, pendanaan negara Tiongkok telah mengalir ke jaringan lembaga penelitian yang sebagian besar tidak dikenal di luar negeri. Prototip pertama dirakit di sebuah hanggar dekat Sungai Yangtze, dan pada tahun 2009, kapal tersebut sudah siap untuk uji coba di laut. Jiaolong memulai operasi laut dalam pertamanya yang sesungguhnya di Laut Cina Selatan antara Mei dan Juli 2010. Ada 17 penyelaman secara keseluruhan, masing-masing semakin jauh masuk ke wilayah di mana kehadiran manusia masih jarang dan sebagian besar bersifat eksperimental. Misi terdalam dari misi-misi awal itu mencapai lebih dari 12.300 kaki dengan 3 orang kru di dalamnya. Pada Juli 2011, wahana selam itu sudah melampaui batas uji coba awalnya mencapai hampir 16.600 kaki di Pasifik Timur Laut. Lengan robotik Jiaolong menancapkan bendera Tiongkok di dasar laut Cina Selatan pada penyelaman sebelumnya. Ia menancapkan satu lagi di kedalaman 23.000 kaki di Palung Mariana. Bahkan saat itu, isyarat tersebut sudah menunjukkan bahwa program ini sebenarnya bukan tentang sains. Dengan kemampuan kedalaman seperti itu, Jiaolong bisa beroperasi di sekitar 99,8% lautan dunia. Itu membuat Beijing masuk ke dalam klub eksklusif. Sebelum itu, hanya Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Rusia yang pernah masuk ke dalamnya. Sudah jelas bagi siapapun yang menyaksikan bahwa Tiongkok bukan sedang membangun armada penelitian. Mereka sedang membangun sebuah kemampuan. Dengan cara yang sama seperti mereka membangun Angkatan Laut Permukaan, program luar angkasa, dan industri semikonduktor mereka. Metodenya sudah tidak asing lagi. Pelajari apa yang sudah dimiliki Amerika Serikat dan cari tahu mengapa itu berhasil. Lalu kejar satu persatu, platform demi platform, tahun demi tahun. Jiaolong hanyalah permulaan. Pada tahun 2016 muncul kendaraan generasi kedua, Shanghai Yongxi, yang kurang lebih berarti pejuang laut dalam. Berbeda dengan pendahulunya, kendaraan ini hampir seluruhnya dibuat dari komponen dalam negeri, sekitar 95% buatan Tiongkok. Kendaraan ini tidak dapat menyelam sedalam Jiaolong, dengan kedalaman operasi maksimum sekitar 14.800 kaki. Tetapi kendaraan ini dirancang untuk sesuatu yang berbeda, ketahanan.
Misi dapat berlangsung selama 10 jam. Vendoja diluncurkan pada tahun yang sama. Setiap generasi mampu menyelam lebih dalam dari sebelumnya. Setiap kapal membawa instrumen yang lebih baik dan semuanya semakin terikat erat dengan kebutuhan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Bersama-sama, kapal-kapal ini sekarang membentuk armada bertingkat. Deep Sea Warrior menangani pekerjaan di perairan dangkal, Jiaolong menangani bagian tengah, dan Vendoja menjangkau hingga ke dasar laut. Struktur di balik kendaraan-kendaraan itu adalah hal yang terpenting. Beijing secara terbuka menyebutnya sebagai fusi sipil-militer. Ini adalah arah kebijakan di bawah Xi Jinping yang menghapus pemisahan tradisional antara penelitian ilmiah dan kemampuan pertahanan. Apa yang tampak seperti ilmu kelautan di permukaan sebenarnya memang punya tujuan lain di baliknya. Sebuah strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa tidak ada apapun di kedalaman yang tetap berada di luar jangkauan nasional. Pada tahun 2016, Laboratorium Nasional Qingdao untuk Ilmu dan Teknologi Kelautan bekerja sama dengan Akademi Kapal Selam Angkatan Laut PLA. Bersama-sama mereka mendirikan laboratorium bersama yang berfokus pada penelitian fusi maritim. Laboratorium itu dipimpin oleh Laksamana Muda Da Lianglong, seorang ilmuwan Angkatan Laut PLA yang telah menghabiskan karirnya bekerja di bidang peperangan bawah laut. Para peneliti di laboratorium tersebut mengambil glider bawah air sipil dan memasang sensor akustik pada alat itu. Peralatan yang tampak seperti perlengkapan ilmiah berubah menjadi alat perang anti kapal selam. Ketika istilah fusi sipil militer mulai menarik sorotan yang tidak nyaman di luar negeri, laboratorium itu hanya mengganti nama publiknya dan pekerjaannya tetap berlanjut. Perwira Angkatan Laut PLA memberikan presentasi di konferensi akademik yang secara terbuka menghubungkan pemetaan laut dalam dengan kemampuan siluman kapal selam. Makalah akademis dari program tersebut menyebutkan penggunaan militer di samping penggunaan ilmiah. Media pemerintah Tiongkok beberapa kali menggambarkan dorongan eksplorasi laut dalam dengan istilah militer. Washington membaca setiap katanya. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun di komunitas intelijen Amerika Serikat yang terkejut ketika Vendoja mendarat di kedalaman hampir 35.800 kaki. Mereka tahu persis apa yang dilakukan kapal itu. Kapal selam tersebut melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar mengambil gambar. Kapal itu dilengkapi 2 lengan mekanik, 7 kamera bawah air, beberapa sonar, dan bor hidrolik. Ada juga paket sensor akustik dan kimia lengkap. Sementara proses penurunan disiarkan langsung di TV pemerintah, peralatan itu sedang merekam data. Pembacaan tekanan, vektor arus, jalur sedimen, pembacaan kecepatan suara, sampel air, semuanya diambil pada koordinat tepat di mana koridor akustik terdalam mendekati sisi barat daya Guam. Hanya segelintir kendaraan berawak yang pernah mencapai dasar Challenger Deep. Setelah Trieste, rekor itu bertahan selama 52 tahun. Kemudian sutradara Hollywood James Cameron menaiki Deep Sea Challenger miliknya sendiri hingga kedalaman lebih dari 35.700 kaki pada bulan Maret 2012. Hingga pertengahan tahun 2022, kurang dari 30 orang dalam sejarah yang pernah mencapai dasar palung tersebut. Kira-kira sama dengan jumlah orang yang pernah berjalan di bulan. Beijing memilih lokasi itu dengan alasan tertentu, bukan hanya karena palung itu sendiri, tetapi juga karena apa yang mengelilinginya. Bentuk dasar laut, cara lapisan suhu terbentuk di kolom air, kondisi akustik yang diciptakan oleh geometri laut dalam, dan hanya 200 mil jauhnya terdapat Guam. Jika digabungkan, semua itu membentuk salah satu lingkungan bawah laut yang paling bernilai strategis di bumi. Jika Anda merencanakan operasi kapal selam, inilah tempat yang benar-benar perlu Anda pahami secara detail. Muatan sebenarnya adalah apa yang dibawa kembali oleh Vendoja ke kapal induknya pada tanggal 28 November. Terabyte data akustik dan oseanografi, persis seperti yang dilakukan Walsh dan Pickard 60 tahun sebelumnya. Negara yang memelopori trik menyamarkan kegiatan militer sebagai sains, menyaksikan hal itu terjadi dan tidak berkata apa-apa. Jadi, mengapa Washington tetap diam? Jawaban singkatnya adalah Amerika Serikat tidak punya opsi respons yang bersih tanpa membuka bagaimana sistem itu sebenarnya bekerja. Membukanya justru akan menimbulkan masalah tersendiri. Selama lebih dari 60 tahun, pemahaman Amerika tentang laut dalam dibangun di atas lapisan ambiguitas yang disengaja. Di permukaan itu adalah ilmu pengetahuan sipil, tapi di bawahnya adalah pengumpulan data rahasia. Setiap ekspedisi NOAA yang beroperasi di dekat wilayah sensitif secara historis selalu memiliki aktivitas paralel yang berjalan bersamaan. Perairan yang sama, instrumen yang sama, tapi tujuannya berbeda. Sistem pengawasan bawah laut yang berkembang dari SOSUS baru diakui sepenuhnya setelah Perang Dingin.
Hingga tahun 1991, sistem ini berada di balik serangkaian penamaan yang sengaja dibuat netral seperti sistem oseanografi Atlantik dan sistem oseanografi Pasifik. Selama sebagian besar sejarahnya, bahkan personel yang bekerja langsung di dalamnya pun tidak diidentifikasi secara publik sebagai bagian dari misi pengawasan militer. Apa yang tersisa dari jaringan itu pada tahun 2026 dikenal dengan nama Sistem Pengawasan Bawah Laut Terpadu. Sistem ini beroperasi dari sejumlah kecil fasilitas dan kapal, sebagian besar berada di Pasifik. Pada tahun 2026, hanya segelintir kapal pengawasan khusus yang masih berpatroli di wilayah tersebut. 5 kapal menarik rangkaian hidrofon sepanjang bermil-mil melintasi Pasifik, mendengarkan di bawah permukaan. Tugas mereka adalah mengisi celah di antara sensor dasar laut tetap untuk menangkap apa yang terlewatkan oleh sistem stasioner. Komando itu sendiri jauh lebih kecil dibandingkan saat Perang Dingin, tetapi kemampuan setiap platform telah meningkat berkali-kali lipat. Jika Washington secara terbuka memprotes aktivitas Tiongkok di Challenger Deep, itu akan memancing pertanyaan yang sama terhadap Amerika sendiri. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Amerika Serikat di perairan itu sejak tahun 1960? Tidak ada pemerintahan yang menginginkan percakapan itu. Sikap bungkam menjaga kedok itu tetap utuh. Tapi ada masalah lain, hukum. Palung itu berada di perairan internasional. Tidak ada bagian dari konvensi PBB tentang hukum laut yang memberikan kepemilikan militer atas dasar laut dalam. Tidak ada perjanjian yang melarang suatu negara beroperasi di sana, memetakan, atau mengumpulkan data dari sana, yang berarti misi Tiongkok itu legal, sama seperti operasi Amerika di sana juga sepenuhnya legal. Jika Washington secara resmi menyatakan keberatan atas operasi Tiongkok di Challenger Deep, mereka berisiko menciptakan preseden yang tidak bisa mereka tanggung. Karena begitu, Amerika Serikat berargumen bahwa aktivitas laut dalam di perairan internasional memerlukan izin, standar itu bisa berbalik digunakan terhadap sistem Amerika sendiri. Jadi, Washington memilih diam. Berbicara lebih mahal daripada diam. Secara teknis, palung tersebut berada di dalam zona maritim negara Federasi Mikronesia, sebuah negara kecil di Pasifik yang terikat dengan Amerika Serikat melalui perjanjian asosiasi bebas. Pada tahun 2009, Washington menetapkan perairan di sekitarnya sebagai Monumen Nasional Laut Palung Mariana, sebuah kawasan lindung seluas sekitar 95.200 mil persegi, lebih besar dari seluruh wilayah Inggris Raya. Penetapan tersebut melarang penangkapan ikan komersial dan pengambilan sumber daya, tetapi hampir tidak mengatur tentang survei ilmiah, pemetaan laut dalam, kendaraan otonom, atau jenis kegiatan oseanografi yang berkaitan dengan militer yang sedang berlangsung. Sebaliknya, mereka mencoba memahami apa yang telah berubah, apa yang telah hilang, dan seperti apa persaingan bawah laut di Pasifik dalam dekade berikutnya. Dan semakin saksama mereka mengamati, semakin khawatir mereka. Salah satu kapal yang menarik perhatian adalah kapal bernama Dongfang Hong 3. Secara resmi, kapal ini beroperasi di bawah Universitas Kelautan Tiongkok. Namun sepanjang tahun 2024 dan 2025, pergerakannya terlihat kurang, seperti penelitian akademis, dan lebih seperti pengintaian sistematis. Kapal tersebut melakukan survei dengan pola grid yang rapat di perairan dekat Taiwan dan Guam, bergerak bolak-balik dalam jalur yang presisi yang dirancang untuk memetakan dasar laut secara detail. Kapal itu juga berulang kali melintasi bagian-bagian penting secara strategis di Samudra Hindia. Lalu pada bulan Maret 2026, Reuters menerbitkan sebuah artikel yang melacak aktivitas selama 5 tahun dari 42 kapal riset Tiongkok yang beroperasi di Samudra Pasifik, Hindia, dan Arktik. 9 ahli peperangan laut meninjau pola pergerakan tersebut. Semuanya mencapai kesimpulan yang sama. Ini bukanlah riset sipil biasa. Ini adalah pola survei yang biasanya dijalankan Angkatan Laut sebelum operasi kapal selam. Beberapa kapal dalam armada itu awalnya memang dibangun untuk Angkatan Laut PLA. Kapal-kapal itu baru kemudian diserahkan kepada operator sipil. Kelas Shangyang Hong adalah contoh yang paling sering disebutkan. Pada Januari 2024, para peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional meneliti 64 kapal riset Tiongkok yang masih aktif. Lebih dari 80% diantaranya menunjukkan indikator keterkaitan militer atau aktivitas dwiguna. Ini bukanlah suatu kebetulan. Pada 2 Maret 2026, Laksamana Muda Mike Brooks, Kepala Kantor Intelijen Angkatan Laut AS Serikat, hadir di hadapan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS Tiongkok dan menggambarkan perubahan tersebut dengan istilah yang sangat lugas. Tiongkok katanya telah secara dramatis memperluas operasi survei lautnya. Ia menyebutnya sebagai kekhawatiran strategis. Data tersebut, kata Brooks, memberikan 3 hal sekaligus kepada Angkatan Laut Tiongkok. Peta untuk menyembunyikan kapal selam mereka sendiri,
peta untuk menemukan kapal selam kita, dan titik-titik pasti di mana mereka bisa menanam sensor atau senjata di dasar laut. Itu adalah pernyataan paling jelas dari Washington tentang apa yang selama ini disembunyikan oleh keheningan pada tahun 2020. Pernyataan itu terlambat 6 tahun. Dalam sidang yang sama, Laksamana Madya Richard Sives mengatakan bahwa Tiongkok sedang secara aktif berupaya mengikis keunggulan bawah laut Amerika saat ini. Angkatan Laut PLA sedang memodernisasi armada kapal selamnya dengan cepat, memperluas kapasitas peperangan anti kapal selam, dan menggelontorkan dana untuk penginderaan dasar laut serta pengawasan berjaringan. Menurut Siv, pada tahun 2040, kekuatan bawah laut Tiongkok bisa secara kredibel menantang dominasi maritim Amerika di Pasifik. Namun, kapal selamnya sudah tiba. Angkatan Laut PLA mengoperasikan lebih dari 60 kapal selam. Investasi galangan kapal baru telah lebih dari 2 kali lipat kapasitas produksi. Di pusat armada tersebut, terdapat kapal selam serang bertenaga nuklir yang dirancang untuk operasi jarak jauh, didukung oleh kapal selam rudal kendali yang dibangun untuk memproyeksikan kekuatan jauh melampaui garis pantai Tiongkok. Jumlah memang penting, tapi itu bukan perhatian utama. Yang lebih penting adalah di mana mereka bisa beroperasi. Beijing punya nama untuk rencana besarnya, itu disebut Samudra Transparan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat tak terlihat dari lautan agar kapal selam musuh tidak punya tempat bersembunyi, sambil tetap menjaga keunggulan akustik yang sama untuk kapal-kapal Tiongkok. Bagian-bagian pertama dari sistem itu juga mulai muncul beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2014, Universitas Zhejiang berhasil menghubungkan sensor dasar laut ke stasiun pemrosesan di darat, menciptakan fondasi untuk pemantauan bawah laut secara terus-menerus. Lalu, pada Agustus 2025, Tiongkok dan Rusia melakukan latihan angkatan laut bersama di dekat Vladivostok. Kedua negara menghubungkan sistem komunikasi dan berbagi data pelacakan secara waktu nyata, menguji sesuatu yang semakin terlihat seperti jejaring serang bawah laut otomatis. Sebuah jaringan yang dirancang untuk membuat kapal selam yang bisa menyelam ke kedalaman besar tidak memiliki tempat aman dimanapun. Sebuah tim riset Tentara Pembebasan Rakyat telah membuat algoritma yang memungkinkan jaringan sensor mengatur ulang jalurnya sendiri ketika hidrofon mati. Rantai penargetan tetap aktif bahkan jika sebagian bagiannya rusak. Banyak dari sensor-sensor itu sekarang ditempatkan di lokasi-lokasi yang sulit ditafsirkan sebagai sesuatu selain kepentingan militer. Serangkaian makalah akademis dari Universitas Kelautan Tiongkok menunjukkan sesuatu yang lebih bersifat operasional daripada sekedar riset ilmiah. Institusi yang sama yang mengoperasikan Dongfang Hong 3 juga menerbitkan karya yang merinci penempatan sensor akustik di Selat Luzon. Ini bukanlah pengukuran permukaan atau eksperimen jangka pendek. Mereka menggambarkan instalasi yang ditempatkan pada kedalaman yang dipilih dengan cermat dan dirancang untuk tetap berada di dasar laut selama bertahun-tahun, secara terus-menerus mengumpulkan data. Reuters melaporkan secara terpisah bahwa Washington diam-diam telah memperkuat selat yang sama untuk tujuan sebaliknya, yaitu untuk menutup akses Tiongkok ke Pasifik lepas. Kedua angkatan laut sama-sama memasang jaringan di titik sempit strategis yang sama dari dua ujung yang berlawanan demi alasan serupa. Venduza tidak melambat setelah penyelaman rekornya pada tahun 2020. Dalam waktu 12 bulan, kapal ini menyelesaikan 28 kali penyelaman. Kapal ini juga mulai beroperasi bersama sistem pendamping tanpa awak yang dikenal sebagai Haidao 1. Sistem ini dapat bergerak bebas di sepanjang dasar laut, menempuh jarak dan medan yang tak mampu dilalui kendaraan selam sederhana. Pada tahun 2024, armada survei Tiongkok yang lebih luas telah memetakan ratusan ribu mil persegi dasar laut di seluruh Pasifik Barat. Skalanya tidak tertandingi oleh program ilmiah manapun yang dipublikasikan secara terbuka. Dan bahkan catatan publik itu hanya mewakili sebagian kecil dari total hasilnya. Sebagian besar data tersebut tersimpan di dalam server rahasia. Sekarang ini telah menjadi perlombaan senjata di dasar laut. Setiap kekuatan Pasifik yang memiliki program laut dalam sedang mencurahkan upaya senilai miliaran dolar, semuanya berada dalam jarak serang dari pangkalan depan Amerika. Tidak ada satupun dari itu yang kebetulan. Jadi, kemana semua ini mengarah? Nah, ada 3 masa depan berbeda yang mulai berkonvergensi. Masing-masing menaikkan risikonya melampaui apapun yang bisa ditangani diplomasi terbuka. Yang pertama adalah yang sudah kita jalani. Sebuah persaingan geopolitik laut dalam yang tak terlihat dan tidak pernah benar-benar muncul ke hadapan publik. Washington dan Beijing terus menyempurnakan sistem pemetaan mereka dan memperluas armada kendaraan bawah laut tak berawak. Mereka menambahkan lebih banyak detail ke dalam model akustik dan peta dasar laut di seluruh Pasifik. Persaingan ini bukan tentang wilayah dalam arti tradisional. Ini tentang siapa yang bisa melihat lebih dalam, lebih jelas, dan lebih jauh ke dalam struktur tersembunyi lautan.
Setiap mil kubik data yang dapat digunakan menjadi keuntungan yang diperebutkan. Publik tidak pernah melihat sebagian besar dari data itu. Kedua belah pihak tidak memiliki kepentingan untuk menjelaskan apa yang mereka perebutkan. Masa depan kedua adalah yang sedang diam-diam digarap oleh para perencana militer di kedua pihak. Jika konflik meletus terkait Taiwan, Laut Cina Selatan atau kawasan rawan lain di Pasifik, kapal selam bersenjata nuklir harus bergerak. Dalam perang itu, sebuah kapal selam yang berada di dalam geografi akustik untuk saat ini hampir mustahil untuk dijadikan target. Sebuah kapal selam di luar wilayah itu bisa dilacak dan dihancurkan sebelum sempat menembak. Di sini, yang terpenting adalah kemampuan bertahan hidup. Pada dasarnya ini adalah kalkulasi penangkalan nuklir, yaitu apa yang masih bertahan setelah serangan pertama dan apa yang masih punya kemampuan untuk membalas. Selama sebagian besar Perang Dingin, Amerika Serikat mengandalkan kapal selam rudal balistik sebagai penangkal nuklir di Pasifik yang bisa menghilang selama berbulan-bulan. Penangkal itu berhasil karena menemukan kapal-kapal selam itu mustahil. Begitu mereka bisa dideteksi, strateginya langsung runtuh. Data yang telah dikumpulkan Beijing selama 15 tahun bukanlah teori semata. Dalam sebuah konflik, data itu akan berguna hanya dalam hitungan jam. Angkatan Laut Sekutu sedang mencermati situasi yang sama dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Jepang, Australia, dan Inggris di bawah AUKUS. Keputusan Canberra untuk memperoleh kapal selam serang bertenaga nuklir diumumkan pada tahun 2021 dan terus didorong hingga tahun 2023. Di atas kertas, ini tentang modernisasi dan penangkalan, tetapi secara tertutup, ini adalah kesadaran bahwa keunggulan bawah laut di Pasifik tidak lagi terjamin. Para pembuat kebijakan Jepang yang dulu menghindari segala sesuatu yang berbau pengawasan maritim ofensif, kini secara terbuka membahas perluasan kemampuan deteksi akustik. Peralatan yang satu dekade lalu dianggap mustahil secara politik, kini diperlakukan sebagai infrastruktur yang diperlukan. Ibu kota negara-negara sekutu melihat tanda-tanda peringatan dan mulai bertindak. Kemungkinan ketiga adalah hal yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun. Tiongkok sekarang dapat menjangkau seluruh kedalaman laut. Mereka bisa menempatkan drone bawah laut yang dapat tinggal lama di dasar laut, tepat di sebelah wilayah Amerika. Tidak ada negara yang sepakat tentang apa yang dianggap sebagai tindakan bermusuhan di dasar laut internasional. Tidak ada aturan keterlibatan khusus untuk zona abisal, bahkan ketika satu negara menemukan perangkat keras rahasia milik negara lain yang berada di dekat pangkalan militer terdepannya. Hal yang paling mendekati dalam sejarah adalah kebuntuan yang kacau terkait penerbangan pengintaian pada awal Perang Dingin. Insiden penembakan jatuh pesawat U-2 milik Gary Powers pada tahun 1960 di atas Uni Soviet memaksa kedua belah pihak untuk mengembangkan aturan diam-diam tentang apa yang dapat ditoleransi. Belum pernah terjadi hal serupa di bawah laut. Namun jika itu terjadi, belum ada aturan yang disepakati untuk mengaturnya. Persaingan kini menjauh dari pencapaian yang terlihat seperti penanaman bendera atau penyelaman rekor. Persaingan itu bergerak ke sesuatu yang lebih sulit untuk diverifikasi. Sensor yang bisa mendengarkan, jaringan yang bisa saling berkomunikasi, dan platform yang secara teori bisa mengganggu atau menyerang tanpa pernah muncul ke permukaan untuk mengidentifikasi diri mereka. Siapapun yang menguasai lapisan laut itu, menguasai sesuatu yang lebih dari sekadar jalur pelayaran di permukaan atau koridor udara. Mereka menguasai masa depan peperangan kapal selam. Tapi cerita ini sebenarnya bukan tentang Palung Mariana. Ini tentang di mana Washington dan Beijing benar-benar bersaing. Sebagian besar siklus berita di awal tahun 2026 berfokus pada Taiwan, pembatasan semikonduktor, tarif, dan pembangunan pulau di Laut Cina Selatan. Tapi sebagian besar persaingan itu terjadi di tempat yang jauh lebih tersembunyi. Challenger Deep adalah contoh paling ekstrim dari persaingan itu, tapi bukan satu-satunya. Sekitar 99% lalu lintas internet global bergerak melalui kabel serat optik bawah laut. Lebih dari 600 kabel terpisah melintasi dasar laut dunia, membawa hampir 10 triliun dolar dalam transaksi keuangan setiap harinya. Sebagian besar kabel tersebut berada di perairan yang cukup dangkal untuk dijangkau. Dan kita sudah melihat betapa rentannya mereka. Serangan pipa Nord Stream pada September 2022 di Baltik membuktikan bahwa pipa dan kabel bawah laut yang penting bisa menjadi target tanpa ada pertanggungjawaban langsung. Pemotongan kabel di Baltik dan sekitar Taiwan sejak 2023 telah menimbulkan pertanyaan yang sama. Pentagon sekarang menganggap keamanan dasar laut sebagai wilayah misi tersendiri. Lautan dunia menutupi 71% permukaan planet ini. Sebagian besar dasar laut itu belum pernah dipetakan dengan presisi tingkat militer. Sekarang hal itu mulai berubah.
Tiongkok mengoperasikan 42 kapal riset di seluruh Samudra Pasifik, Hindia, dan Arktik. Ada ratusan sensor yang ditempatkan di dasar laut. Daftar negara-negara kecil yang semakin banyak kini membiarkan Beijing masuk ke perairan mereka sebagai imbalan atas pembangunan pelabuhan dan jalan. Amerika Serikat melakukan perlawanan melalui kantor riset Angkatan Laut dan DARPA. Mereka memiliki armada kendaraan bawah laut besar tak berawak yang terus bertambah. Ada program-program seperti Snakehead dan Orca yang dirancang untuk beroperasi sendiri selama berbulan-bulan. Orca adalah yang terbesar di antara mereka. Dibuat oleh Boeing untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, prototip pertama dikirimkan pada bulan Desember 2023. Ukurannya kira-kira sebesar bus sekolah dan dirancang untuk beroperasi sepenuhnya di bawah air. Orca dapat menempuh hingga 6.500 mil laut dalam satu misi, cukup untuk melintasi seluruh Samudra Pasifik. Setelah prototip menunjukkan kemampuannya, Angkatan Laut mulai membeli unit tambahan, memperluas konsep ini melampaui satu platform eksperimental saja. Di pihak Tiongkok, ekosistem kendaraan bawah air tak berawak yang setara memiliki skala yang jauh lebih besar, tersebar di berbagai program dan institusi. Dan perbedaan itu menunjukkan perubahan mendasar dalam fase persaingan ini. Persaingan ini tidak lagi hanya berpusat pada kapal selam sederhana saja, fokusnya bergeser ke sistem tak berawak. Platform yang saling terhubung, yang dapat beroperasi dalam waktu lama, memperluas jangkauan sensor, dan membentuk lingkungan bawah laut secara terus-menerus. Para peneliti Tiongkok di laboratorium gabungan yang telah berganti nama di Qingdao sedang mengadaptasi glider akustik sebagai alat perang anti kapal selam. Tidak ada yang baru dari perangkat kerasnya sendiri. Yang berubah adalah bagaimana perangkat itu digunakan. Palung tersebut adalah titik tunggal terdalam dan paling berharga dalam perlombaan ini. Siapapun yang membangun peta akustik yang lebih baik akan memiliki perkiraan yang lebih jelas apakah kapal selam nuklir dapat bertahan cukup lama untuk membalas setelah serangan pertama. Dan itulah inti dari pencegahan di laut. Jika kedua pihak percaya kapal selam mereka akan bertahan, perang tetap terkendali. Jika satu pihak berhenti mempercayai hal itu, seluruh keseimbangan akan berubah. November 2020 adalah saat terakhir di mana persaingan masih bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Setelah itu, maknanya berubah. Bendera itu bukan menandai penemuan, itu menandai sebuah perubahan. Sejak saat itu, persaingan sebenarnya bukan lagi tentang siapa yang mencapai dasar terlebih dahulu. Ini tentang siapa yang bisa melihat dengan cukup jelas untuk bertindak lebih dulu. Dan itulah bagian yang tak boleh disalahpahami siapapun. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mapback.